Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Larasati Widyoningtyas selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama Kevin Salma Pangestu, yang kedua Alifah Septa Prastika, yang ketiga Dewi Syarifah Aini, yang keempat saya Muhammad Danang Andi Fatoni, yang kelima Ulfatus Zakia, yang keenam Muhammad Irza Diodava, dan yang ketujuh Wina Aulia Danirmala. Baik, langsung saja kita ke materi. Manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu antara lain 1. Bagi pemilik usaha. Pada dasarnya, tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Gambaran layak atau tidaknya dilihat dari sistem usaha, rencana proyek atau rencana yang akan dijalankan, dan juga pengembangan bisnisnya. Selanjutnya, bagi investor, dengan mempelajari studi kelayakan suatu proyek yang telah dilakukan dengan baik, investor akan memutuskan apakah akan menanamkan dananya atau tidak dalam proyek tersebut. Dari studi kelayakan, calon investor akan mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek, berapakah perkiraan keseluruhan biaya proyek, dan berapa yang bisa dipenuhi dengan modal sendiri. Kalau perlu, sumber dana apa saja yang paling efektif bagi proyek tersebut. Sejauh mana proyek bisa bertahan jika terjadi hal yang tidak dikehendaki. Selanjutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis bagi kreditor. Kreditor memerlukan studi kelayakan proyek karena ia harus menilai prospek proyek guna menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Sebagaimana investor, kreditor juga tidak mengharapkan proyeknya gagal. Perbedaannya, kreditor memiliki kepentingan dengan proyek terbatas selama periode utang belum lunas, sedangkan investor memiliki kepentingan dengan proyek selama modalnya tertanam di dalam proyek tersebut. Dengan kata lain, selama hidup proyek, para kreditor akan lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan mereka, yaitu pembayaran bunga dari angsuran pokok pinjaman oleh pemilik proyek tepat pada waktunya. Nah, salah satu bentuk kreditor ini salah satunya adalah lembaga keuangan pembangunan. Tujuannya yaitu menyediakan dana pinjaman jangka panjang dan menengah untuk investasi produktif. Nah, lembaga ini adalah perpaduan dari lembaga perantara keuangan dan lembaga pembangunan. Nah, sebagai lembaga keuangan, tugasnya adalah memindahkan modal lokal dan asing, terutama yang bersifat jangka panjang. Dan sebagai lembaga pembangunan, tugasnya adalah menyalurkan modal kepada proyek yang mempunyai nilai kelayakan dan manfaat yang tinggi dari segi kepentingan nasional, yaitu keuntungan dan manfaat sosioekonominya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagi pemerintah. Studi kelayakan bisnis secara tidak langsung akan mempunyai keterkaitan dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah perlu menggunakan studi kelayakan bisnis terutama untuk melihat dampak dari adanya usaha atau bisnis tersebut dengan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa, dan penerimaan pajak. Konsep studi kelayakan bisnis ini adalah alat yang secara sadar dirancang untuk merealisasikan temuan-temuan baru atau bisnis baru dan pengembangan dari bisnis yang sudah ada secara objektif. Hal tersebut didasarkan pada penilaian yang didukung oleh data yang lengkap dan dijamin keabsahannya serta dikaji dan dibahas oleh para ahli yang memiliki kompetensi untuk tujuan tersebut. 5. Bagi masyarakat luas. Suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah, namun juga dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha.
Studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun kawasan tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat di sekitar tempat usaha membutuhkan informasi studi kelayakan usaha tersebut karena terkait dengan urusan lingkungan serta sosial ekonomi. Hasil studi kelayakan yang diharapkan oleh masyarakat tentunya adalah perusahaan yang ramah lingkungan serta memberikan peluang lapangan kerja yang besar bagi masyarakat. Baik, selanjutnya adalah materi manfaat studi kelayakan bisnis bagi manajemen perusahaan. Sistem dan pihak manajemen juga membutuhkan informasi dari sebuah studi kelayakan bisnis. Hal ini nantinya akan menjadi indikator sebaik mana kualitas dari manajemen yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, studi kelayakan juga perlu dipertimbangkan sebagai alat manajemen resiko. Pihak manajemen perusahaan sebagai leader juga memerlukan studi kelayakan yang digunakan untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, modal yang dialokasikan dari dompet pribadi, dan rencana pendanaan dari investor serta kreditor. Sehingga pihak manajemen nanti dapat mengontrol segala pengeluaran atau bagaimana cara kerja di lapangan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.